Bicara tentang lagu Tuntunan Ilahi, lagu ini saya tulis di tahun 2017. Tahun 2017 merupakan tahun di mana hidup saya begitu sangat dinamis karena seperti turning point dalam kehidupan saya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Saya merasakan dengan jelas sangat beda sekali dengan orang yang cuma nyanyikan tentang keintiman sama orang yang membangun keintiman. Dari situ saya belajar bahwa menyanyikan dan menghidupi apa yang kita nyanyikan adalah dua hal yang berbeda. Dan apa yang kita nyanyikan, kalau kita menghidupinya, maka membuat apa yang kita nyanyikan bisa jadi hidup. Nah, itulah yang saya alami ketika saya tulis lagu Tuntunan Ilahi. 2017 merupakan titik balik di mana ada sebuah perkataan yang menampar saya. Ini waktu Roh Kudus penuhi. Suatu kali saya lagi selesai dari sebuah kelas yang saya buat di Unlimited Worship, dan tiba-tiba bertemu sama seorang hamba Tuhan. Saya lupa, dia pokoknya dari sekitar daerah Sri Lanka dan segala macam. Bisa bertemu saya di sana di Plaza Indonesia, dan tiba-tiba dia ingin doakan saya. Itu benar-benar nggak pernah kepikir. Dan singkat cerita, ketika saya didoakan, dia ngomong satu pesan yang sangat kuat. Dia ngomong kayak gini, kamu tuh sering ngomong tentang Tuhan, tapi kamu jarang ngomong dengan Tuhan, jarang ngomong sama Tuhan. Perkataan itu bagi saya kelihatannya sederhana tapi nampar sekali. Hamba Tuhan itu tiba-tiba ngomong kalau Tuhan mau pakai kamu, dan mulailah dengan bangun keintiman. Banyaklah punya waktu untuk ngomong sama Tuhan, karena Tuhan akan berbicara banyak buat kehidupanmu. Jadi semenjak hari itu saya merenungkan kata-kata itu, dan kalau dulu menganggap keintiman itu seperti cuma sebuah kewajiban, tapi ketika tahun 2017 seperti ada sebuah gairah, ada sebuah kerinduan yang didasari dari kesadaran. Kalau dulu mungkin lebih sekedar kewajiban, tapi ada sesuatu yang beda, karena ketika saya memasuki hubungan yang didasari atas kesadaran siapa saya dan siapa Tuhan yang saya sembah, dan apa yang saya alami begitu kebaikan Tuhan begitu nyata, di situ tidak bisa membuat saya tahan untuk saya cari Tuhan setiap waktu. Dengan tuntunanmu, ya Roh Kudus. Memang benar, ketika saya mulai bangun keintiman yang didasari dengan kerinduan yang sangat dalam. Setiap waktu saya selalu belajar bangun pagi, atau di perjalanan saya selalu berusaha untuk menyapa Tuhan. Saya selalu berusaha untuk mengakui Tuhan di sepanjang langkah saya. Dan saya selalu ngomong sama Roh Kudus, aku gak mampu, tuntunanku ya. Nah, ternyata dalam satu titik tertentu saya merasakan ada beda yang sangat tegas, sangat jelas antara orang yang membangun keintiman dan orang yang gak membangun keintiman. Hari-hari itu dan bahkan sampai hari ini, Tuhan itu gak pernah berhenti berbicara buat setiap kita. Selama kita terus mengakui Tuhan, atau mengikut sertakan Tuhan, atau menyatakan siapa pribadinya, atau kita sering ngomong sama Tuhan, berkomunikasi. Sampai akhirnya saya dapat satu kebenaran bahwa tuntunan Tuhan itu sangat kita butuhkan setiap hari. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Firman Tuhan ngomong di Mazmur 127 bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun, apapun yang kita bangun bakal sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang mengawal, semua yang kita kerjakan bakal sia-sia. Semenjak saya bangun keintiman, begitu banyak berlimpah hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, pewahyuan yang gak pernah masuk akal. Saya bisa baca firman yang sama, tiba-tiba bisa dapat satu perenungan atau satu pewahyuan yang berbeda yang mungkin gak disingkapkan sebelumnya. Ada sebuah kedalaman, ada sebuah pengertian yang baru. Demikian juga dengan apa yang saya kerjakan. Tiba-tiba banyak sekali ide, hikmat, perencanaan, apalagi ya. Dalam ketika saya berkata-kata, ketika saya bertindak, ketika memilih rekan, ketika melakukan banyak hal. Dalam keluarga juga, itu jadi membuat apa yang saya lakukan sebelumnya jadi beda. Yang bedanya gini, yang dulu semuanya itu stabil gitu aja, hari-hari ini semuanya jadi dinamis, begitu hidup, begitu bergairah, dan itu mengubahkan keseluruhan hidup saya.
keintimanlah yang jadi nomor satu. Lagu ini tertulis karena ada satu kata-kata yang ada di bagian verse yang kedua. Hati yang keras dilembutkan. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Itu yang saya alami, karena ketika roh Tuhan berkarya, semua dasar bangunan kepandaian, pengalaman, ataupun apa yang pernah saya belajar itu kayak diporak-porandakan, kayak semuanya dihancurkan sama Tuhan. Dan ternyata memang benar, Yesaya 55 ayat 9 ngomong kayak gini, jalan Tuhan itu lebih tinggi daripada jalan kita. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan kita, seperti tingginya langit dari atas bumi. Artinya itu ketinggian langit itu nggak ada batasnya. Di atas langit yang kita bisa lihat, itu ada langit berikutnya yang kita nggak bisa lihat. Artinya itu nggak ada batasnya. Dari hari itu saya belajar bahwa ketika hidup dituntun sama Tuhan, itu rancangan Tuhan itu jadi begitu sangat indah, begitu sangat manis. Karena itu di akhir dari lagu yang saya tulis di Tuntunan Ilahi, saya mengatakan bahwa ketika Roh Kudus berkarya, bekerja dalam kehidupan kita, kulakukan perkara yang mustahil. Karena keterbatasan saya diubahkan menjadi ketidakterbatasan Tuhan. Kalau Anda mau ngalamin Tuhan benar-benar, biarlah lagu ini bisa menjadi sebuah rema, pesan yang kuat yang Anda bisa hidupi setiap hari. Jangan cuma jadi anak Tuhan yang biasa, karena anak Tuhan itu pasti luar biasa. Karena kita melekat dengan Tuhan yang tanpa batas. Alami tuntunan ilahi setiap hari, karena setiap hari selalu ada rahmat yang baru. Alami sendiri, karena Tuhan mau berkarya secara unik dalam kehidupan Anda. Selamat melakukan perkara yang mustahil bersama dengan Tuhan melalui tuntunan ilahi setiap hari. God bless you. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dengan tuntunanmu, ya Rohku.